manusia itu seperti ini, jadi ya sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya berserah versus putus asa. Ya, berserah versus putus asa. Sebelum kita masuk kepada perbedaan keduanya dan dampaknya dari keduanya itu apa, bagaimana, ya, saya mau menjelaskan dulu konsep secara umum bagaimana sebuah kemungkinan itu melompat menjadi sebuah realitas aktual, menjadi sebuah kenyataan. Ya, saya sering mengumpamakannya, membuat sebuah metafora bahwa proses terjadinya realitas itu seperti proses memanah. Memanah, tahu ya? Ya, saya sering katakan itu ya, di buku saya juga saya bilang seperti itu khusus itu. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah Anda, misalkan, atau kita lah, ya. Lalu di sini adalah hasil. Nah, hasil itu kita anggap sebagai sebuah sasaran, target, dan orang ini punya sebuah harapan, keinginan, doa, whatever lah sebutannya. Intinya kan ada sebuah keinginan, harapan, keinginan, dan doa ini menjadi sebuah hasil ini, realitas, selaras, kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah proses yang saya sebut seperti memanah. Jadi ini katakanlah busur, tali busur, dan panahnya. Ya, kayak gitu. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah harapan, doa, berupaya, action, whatever, semua ya, secara keseluruhan, ini seperti rangkaian untuk mengarahkan anak panah ke sini. Nah, ketika Anda betul-betul menginginkan sesuatu, mengejar sesuatu, mengupayakan sesuatu, ya, itu seperti Anda menarik tali busur ini. Nah, kayak gitu. Kenceng kan? Sekarang pertanyaan saya sederhana, sekuat apapun Anda menarik tali busur ini, sefokus apapun Anda memperhatikan sasaran dalam target panahan Anda, kira-kira anak panah ini bagaimana caranya supaya bisa sampai ke hasil? Nah, ada satu tahapan yang namanya Anda perlu melepaskan tali busur ini. Melepaskan ketegangan tali busur ini sehingga terjadi sebuah lentingan, sebuah efek elastis yang menyebabkan anak panah ini melesat menuju sasaran dan menciptakan sebuah kemungkinan untuk bisa menancap pada hasil. Paham maksud saya? Jadi banyak orang itu sibuk fokus, sibuk menarik tali busur sekuat-kuatnya, tapi lupa untuk melepaskan tali busur ini supaya melesat ke hasil. Nah, melepaskan tali busur ini sering disebut sebagai tawakal, berserah diri, dan sebagainya. Let go, diikhlaskan. Paham ya? Nah, sekarang kenapa saya mengawalinya dari sini? Karena kadang dalam realitasnya tuh, apa sih bedanya berserah? Ini katakanlah tawakal, berserah gitu tadi ya. Saat anak panah ini melesat karena tali busurnya dilepas, lepasnya tali busur ini itu
kalau dalam realitas sering terjadi juga, kita nggak mengakses berserah, tetapi kita putus asa. Saya sering diceritain orang yang kesulitan keuangan dan hari itu dia solusinya hanya memungkinkan untuk mencari pinjaman utang ya. Dia udah usaha kesana kemari dan sampai satu titik dia merasa putus asa gitu loh. Aduh, ya sudahlah gitu loh. Jadi dia menyebutnya perasaan yang dia akses itu sebuah rasa putus asa. Nah, rasa putus asa itu ternyata bisa juga menghadirkan keajaiban. Anda pernah kan merasa seperti udah hopeless, udah putus asa, tiba-tiba kok ada solusi gitu loh. Nah, sebetulnya teman-teman, di sini kita bisa katakan bahwa baik berserah maupun putus asa adalah proses pelepasan tali busur sehingga anak panahnya ini melesat. Hanya saja bedanya berserah adalah sebuah aktivitas melepaskan tali busur secara kesadaran, dengan kesadaran. Sementara putus asa adalah proses lepasnya tali busur ini dilepaskan, tetapi karena dua faktor. Pertama, karena sudah lelah memegangnya. Anda mau narik tali busur itu sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama lepas juga kan, karena capek. Ya, karena lelah, ya. Yang kedua adalah, ya, karena sudah bosen. Ya, wah bosen lah kayak gitu loh. Akhirnya dilepas. Intinya di sini ada sebuah keterpaksaan, ketidaksengajaan, sementara ini dengan sengaja dan kesadaran. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengerti bagaimana proses realita tercipta, maka dia sebetulnya bahkan banyak orang sudah berserah sejak awal. Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, sehingga anak panahnya terus melesat. Nah, sementara orang yang belum sadar, dia sering akhirnya dihadapkan pada sebuah rasa putus asa sebagai sebuah mekanisme untuk melepaskan ini. Jadi ada yang bilang, Pak, putus asa itu bagus atau tidak? Saya bahasanya begini. Putus asa itu akan menjadi salah ketika kamu memaknainya tidak tepat. Tetapi ketika Anda memaknai putus asa sebagai putusnya asa. Asa itu harapan ya. Putus asa sebagai putusnya asamu terhadap hal-hal selain dia. Ya. Ketika kamu memaknai bahwa putus asa adalah putusnya semua asa dan kamu hanya bergantung kepada dia, itu putus asa yang benar. Nah, amati ketika Anda menyebut putus asa, kan Anda sebetulnya memutus asa, lebih tepatnya terputus. Anda dipaksa untuk memutus, nggak berharap lagi sama manusia, nggak berharap lagi sama orang-orang, Anda hanya bergantung sama Yang Maha Kuasa. Nah, putus asa yang benar tuh kayak gitu. Jadi boleh dibilang perbedaannya tipis sekali. Cuman kalau misalkan kita mengandalkan putus asa sebagai pemantik ini lepas, nanti kalau daya cengkram Anda terlalu kuat, maka proses pelepasan anak panah ini lama. Misalnya Anda kuat mencengkram mencengkram tali busur itu selama 3 tahun, 4 tahun, baru lelah, baru lepas. Secara nggak sengaja, lepas gitu loh. Kan lama banget gitu loh. Tetapi kalau Anda sudah mengerti, ngapain Anda nunggu 3 tahun? Oleh karenanya saya sering bilang bahwa meminta, menginginkan dengan bertawakal itu bukan sebuah versus, tetapi merupakan kesempurnaan dari tarik dan lepas ini. Ya, sudah jelas ya. Jadi pertanyaannya sekarang, berarti hasil itu bisa tidak tercapai karena banyak faktor. Satu, Anda tidak memberi fokus kepada kemana Anda mau memanah. Yang kedua, Anda kurang menarik tali busurnya. Mungkin karena kurang upaya, kurang sungguh-sungguh, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah, yang banyak orang lupa. Orang hanya berpikir usaha yang keras, orang hanya berpikir fokus yang tajam. Mereka lupa untuk berserah diri, melepaskan anak panahnya sehingga melesat menuju hasil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.